Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya, Putra Christian, di channel Alami Lembut. Lagi mas, masa iya orang cari sampah kayak gitu penampilannya ya. Pakai dress panjang warna merah, rambutnya panjang kan. Lah itu mulai akal sehat itu mulai mikir mas, nggak pakai lama mas, toleh mas langsungan mas, udah nggak ada mas. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alami Lembut. Nah, malam ini merupakan malam yang spesial karena sekarang kami mengundang channel Abah Daniel Official. Ini merupakan channel yang membahas tentang apa ya kira-kira Pak Daniel ini? Selamat malam semua yang ada di YouTube. Satu kesempatan yang sangat spesial sekali diundang sama channel Alami Lembut. Jadi gini mas, di channel YouTube Abah Daniel Official ini kita membahas sama juga tentang misteri. Ada pencarian harta karun, juga ada situs-situs bersejarah gitu mas. Dan di channel misteri ini kita juga membahas di tempat-tempat yang sangat angker lah istilahnya kalau orang sekarang bilang gitu. Kita pembuktian ada atau enggaknya sih makhluk halus itu sebenarnya. Ya, jadi intinya tentang mencari harta karun, tentang berkunjung ke sejarah ya, tempat sejarah dan eksplor ke tempat-tempat angker. Oke, jangan lupa teman-teman yang ada di rumah silakan kunjungi channel Abah Daniel Official, silakan dukung, silakan tonton jika memang suka, klik dan dukung dengan cara subscribe. Oke, nah kira-kira malam ini Abah Daniel akan membawakan cerita tentang apa ini? Ini pengalaman pribadi sih mas. Jadi sekitar bentar mas, di sini kok agak merinding gitu mas ya. Ya memang seperti ini suasananya. Mungkin di kuburan ini mas. Iya, di belakang ini memang kuburan. Agak merinding teman-teman di sini teman-teman. Ya mungkin karena di sini suasana di kuburan, apalagi pukul berapa ini mas? Jam 11. Ini baru yang pertama kali ya. Jadi ini pertama ya. Pertama kali. Saya diundang ke sini terus kita sering di kuburan gitu. Ya, menyesuaikan karena Abah Daniel kan channelnya misteri ya. Oke, Ya, oke insya Allah teman-teman. mendukung lah. Ya. Jadi gini teman-teman, saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya sih. Dulu itu saya pernah punya usaha rental PS Kira-kira kapan itu? tahun 2009, waktu masih jaya-jayanya PS2 mas. PS2. Nah, Hitam itu. Nah, jadi saya menyewa tempat mas, ya di daerah Kepanjen sih ya, Kepanjen Malang. Barangkali teman-teman yang ada yang nonton di daerah Kepanjen ya, nggak saya sebutkan daerahnya sih, saya cukup bilang Kepanjen gitu aja. Di daerah Kepanjen, saya itu ngontrak rumah mas, ya besar sih tapi bangunannya kayak agak kuno gitu mas. Saya buat rental gitu. Prospeknya sih bagus mas, rame mas, apalagi kan waktu itu 2009 kan masih jaya-jayanya PS2 itu mas. Iya. Barangkali Mas Putra juga pernah main PS itu ya. Pernah, saya dulu juga sering main PS. Belum ada PS3 waktu itu. Belum ada PS2 itu pun waduh, wanginya parkiran itu kadang-kadang sampai full mas, itu di kontrakan saya itu di PS-an. Berapa PS itu? Waktu itu ada 10 unit mas. Banyak tuh. 10 unit. 24 jam. 24 jam. Alhamdulillah rame. Mantap. Rame. Mungkin tempatnya itu juga mendukung gitu. Jadi gini, yang saya tempatin buat PS-an itu rumahnya kan kuno mas. Waktu pertama kali saya ke sana itu membersihkan tempat itu, aduh banyak apa itu mas, pohon-pohon di belakang kan kayak ada kayak taman gitu loh mas.
waduh pohonnya terus kita kayak hutan gitu mas, nggak terurus. nggak terurus sama sekali. Setiap kali mau masuk ke belakang gitu suasananya kayak beda gitu loh. Nah, Ya mungkin Mas Putra pernah ngalamin kan masuk ke tempat yang agak auranya agak berbeda gitu kan Mas. Kalau orang sini apa sih namanya, singup gitu kan. bingung. Seperti singup gitu. Ya tapi memang udah resiko kan kita ngontrak tempat itu kan, mau nggak mau kan harus kita bersih, jadi udah bersih gitu loh. Dan pengalaman misterinya ini gini teman-teman. Waktu itu ada teman saya itu dari Jember. Jadi dia itu kesini cari kerja kan, cari kerja, nggak dapat gitu loh mas. Ya saya sebagai seorang teman kan pasti mempersilahkan, iya mempersilahkan saya tampung lah Karyawan. Ya nggak jadi karyawan sih, saya tampung biarlah tidur di rumah gitu loh mas. Ya sambil jaga-jaga rumah, sambil ya bersih-bersih lah kan gitu kan. Di PS itu. Iya di rental itu. Lah pada suatu malam kan kita mau keluar kan gini kan mas. Lah teman saya yang apa itu yang numpang di rumah ini ya kan, yang di kontrakan PS ini, itu kan satu anggota band-bandan dulu kan, zaman masih muda itu mas. Kan kita tergabung dalam satu band gitu. Nah tergabung dalam satu band. Lah pada suatu malam kita tuh mau latihan, mau tampil gitu mas, mau latihan, udah janjian. Lah kebetulan temen saya yang numpang itu kan dia gitaris lah kan, nggak bangun gitu loh mas, udah dibangun sama teman-teman lain dia nggak bangun mungkin Waktu mau latihan. iya Jam berapa? sekitar jam 9 malam udah dibangun teman-teman nggak bangun kan. Akhirnya saya bilang ke teman-teman udahlah berangkat dulu biar saya aja yang bangunin gitu loh, soalnya kan juga mepet sama waktu latihan gitu loh. Nah teman-teman yang lain berangkat, tinggal saya sama teman saya gitaris itu kan yang numpang yang tidur di kontrakan itu. Lah iseng-iseng itu saya nemuin kayak apa itu mas ya, menyan lah kan ya, kayak batu itu loh yang kalau dibakar baunya menyan kan ya itu. Di mana? Nemuin menyan di lemari. Lah, dari awal sudah ada situ apa ada yang membawa? Kayaknya dari awal udah di situ kan, soalnya juga rumah baru saya bersihin kan mas itu ceritanya mas. Jadi saya nggak geledah gitu loh di suatu kamar ada lemari kayak lemari kuno gitu mas. Saya buka itu saya nemu menyan di sana. Lah saya nemu menyan itu tiba-tiba timbul pikiran iseng gitu loh, iseng saya itu timbul. Saya bakar nih. sudah saya ambil menyan itu, saya bakar tuh tepat di kamarnya, ditarik saya nggak bangun itu mas. Saya bakar, saya tutup. Lah setelah itu nggak ada kejadian apa-apa mas. Malam itu habis saya bakar tuh nggak ada ya kejadian kayak normal seperti biasa. Dan teman saya tuh habis saya bakarin menyan itu bangun marah-marah gitu. Waduh ngapain sih, wah aku sih aku tuh enak kok minumnya anda marah-marah, tapi kan dia bangun akhirnya. Nah terus kita melanjutkan latihan band. Lah pada malam itu nggak ada kejadian aneh sama sekali, nggak ada. Lah pada waktu malam berikutnya mas, malam kedua timbul hal-hal agak aneh gitu. Itu ada kaitannya dengan menyan nggak? Lah saya sendiri kurang tahu mas, kemungkinan ada hubungannya atau enggak saya kurang tahu. Di hari kedua ada kejadian aneh. Jadi kan waktu itu kondisi rental PS itu waktu itu rame. Jadi pengunjung itu waktu itu pas rame. Saya aja sampai kualan waktu itu melayani orang PS kan itu. Lah waktu kondisi itu rame, tiba-tiba itu ada anak yang main PS itu nyeletuk, mas kok bau menyan mas, kok bau apa itu kayak bukan menyan sih, kayak wangi kayak aroma dupa gitu. Wangi-wangian ya? Bau wangi-wangian itu mas, kok baunya kayak bau dupa gitu. Saya nggak percaya itu mas, saya kan di depan kan,
Itu rental 10 PS itu satu ruang nggak? Enggak satu ruangan. Jadi di situ kan ada 2 kamar mas. Jadi di kamar pertama itu isinya 2 PS-nya. Dan di kamar sebelahnya itu 2 gitu loh mas. Dan yang lainnya itu di ruang tamu. 2, 2, 6. Nah, enggak, ya 10 kok Pak. Iya, enggak 2, 2, 6. Enggak, 2 yang lain kan 10 toh. Yang 6 itu di Iya, iya maksudnya itu. 6 di ruang tamu. Dan yang mencium aroma di mana ya? lah yang mencium aroma itu yang ada di kamar yang sebelah kiri mas ya, yang di dalam kamar itu yang pojokan itu. Yang api dinyalain. Enggak kan yang habis nyala itu kan di belakang toh. Jadi ini kamarnya kan jajar gini sih mas, 1, 2 itu jajar. Lah kebetulan yang di sebelah kiri ini mas, tiba-tiba nyelutup yang main PS. Nyelutup dia mas, kok bau wangi mas, kayak dupa mas. Saya kan nggak tahu, soalnya kan di depan mas. Di depan itu saya pikir, waduh, aneh mungkin cuma bohong kan, pikir saya kan gitu kan. Kok bau dupa. Nah itu pertamanya saya juga nggak pikir sampai sejauh itu, saya pikir kan bercanda kan itu mas. Sama kelemahan yang di kamar sebelah mas, kan 2 kamar tuh jajar ini. Ya di kamar sebelah itu kok juga nyeletuk juga loh mas. Kok ada bau wangi-wangian mas. Sama obong-obong mas ya. Dia bicara jauh gitu. Sama obong-obong dupa mas. Lah waktu itu bakar. Sama bakar dupa mas. Lah waktu kedua itu saya gak mikir mas. Kan yang pertama saya pikir waduh paling guyon kan ya. Kan kalau orang main PS kan kadang-kadang mentalnya kan juga, fokusnya kan juga lain lah mas ya kan. Apalagi main sepak bola kan itu kan. Lah waktu kamar yang sebelahnya itu juga nyeletuk mas, kok bau dupa. Itu aku mulai mas, mulai gak mikir gitu loh. Soalnya belum bau, belum tercium gitu loh. Aku sendiri belum cium baunya gitu loh. Tapi sudah ada 2 anak. Nah 2 anak udah ngomong. Akhirnya berdiri mas, aku berdiri. Kok masih gak ada bau dupa gitu loh ya. Oh, berarti apa ini belum mencium sama sekali? Belum mencium sama sekali. Tapi ada 2 anak mencium. Lah, terus akhirnya kan saya duduk lagi kan itu kan. Ya tak pikir bagus, paling juga ambon-ambonan gitu loh mungkin kan ya. Jadi saya biarkan itu, saya duduk lagi. Lah kok ternyata di ruang tamu itu semuanya kompak mas. Kan di ruang tamu kan ada 6 itu kan saya itu. Waduh iya mas, bau wangi mas, kok wangi mas. Itu 10 PS dipakai semua ya? Iya, waktu itu full mas. Memang full, memang kebetulan itu gimana ya, tempatnya itu pas gitu loh. Pasti rame gitu strategis. Di samping itu kan juga depan sekolahan gitu kan lokasinya. Saya tahu. Tapi nggak tahu sih. Ya mungkin untuk warga Kepanjen yang tahu ya disitulah gitu, nggak berani nyebut istilahnya apa gitu loh. Ke rumah saya ini. Lah itu keenam yang di PS yang di ruang tamu itu mas, tiba-tiba kocar kacir gitu loh, bau wangi. Apa? Lah waktu anak-anak itu bilang bau wangi, saya sudah mulai mencium loh. Iya memang bener nih. Yang bakar dupa siapa gitu loh. Kondisi itu juga udah malam padahal gitu loh mas. Sekitar jam 10-an mas kalau nggak salah. 10 malam. 10 malam ramai bau dupa. Lah kan logikanya kan malam-malam ngapain sih nyalain dupa kan gitu kan. Hari apa itu kira-kira? Kalau nggak salah pas malam Jumat. Pas malam Jumat ini. Jumat apa? Waduh saya kurang tahu. Yang jelas itu malam Jumat. Lah waktu anak-anak 6 itu udah pada heboh mas. Nah, saya mulai sedikit demi sedikit ini mencium gitu loh. Memang ada bau wangi gitu loh. Memang ada bau wangi. Dan teman saya mas, kan waktu itu saya sama teman saya kan. Teman saya itu inisiatif gitu loh. Inisiatif cari sumber baunya itu di mana gitu loh mas. Inisiatif. Bentar mas, tak cari di mana sumber baunya, bilang ke saya gitu. Iya wes kita cari bareng-bareng gitu loh. Lala di depan kontrakan PS ini kan yang saya tempatin ini kan ada kayak aman gitu mas. Iya aman. Ya tapi orang juga namanya masih baru di situ kan juga masih agak nggak kerawat gitu kan. Mungkin rumputnya masih agak liar banyak gitu loh mas. Belum sempat merapikan. Belum sempat merapikan.
Dicari saya sama teman saya itu mas, sumber baunya itu dicari itu ketemu mas. Dan anehnya ini gini, ini beneran, ini yang nyaksikan banyak soalnya. Kalau mungkin saya yang nyaksikan aja kan mungkin aku bohong kan juga bisa gitu kan ya. Saya berkata bohong ke sampean gitu kan mungkin juga bisa, tapi ini banyak saksinya. Jadi ada orang banyak nyaksiin gitu loh, sumber bau ini ternyata di depan mas. Kan ada kayak pohon apa sih itu Di depan. iya di apa itu di tamannya itu loh mas. Di taman. Di depannya kan ada taman kan. Depan kamar itu ya. Apa di depan? Iya depan rumah. Oh, di depan. Ya jadi kan rumah terus ada tamannya kan, di depannya ada halaman gitu kan. Lah pas di depan rumah di halamannya itu kayak keluar asap gitu mas. Asap. Waduh itu yang nyaksiin banyak. Tapi gitu. ada dupa nggak? Lu nggak ada mas, dari tanah mas. Tanah keluar asap. Dari tanah ini keluar asap dan baunya itu wangi gitu. Aneh. Waduh itu yang PS-an wis. Wong saya juga yang istilahnya pemilik kan ya, pemilik rental kan ya, saya tenangin anak wis nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Itu cuma satunya apa semuanya apa? Enggak ya, cuma di titik satu mas. Jadi di titik satu di bawah pohon, ada pohon kecil, pohon apa gitu namanya saya lupa. Jadi dia tuh keluar dari tanah. Nggak ada anak iseng ya, nggak ada. Nggak ada mas. Wong yang di depan dari tadi saya kan nggak bakal nggak ada anak yang berani iseng. Ada lubang. Enggak ya, pokoknya di tanah keluar asap gitu. Dan asapnya itu wangi. Aneh kan? Yang di depan malah tercium terakhir ya. Yang di dalam malah tercium duluan. Jadi anehnya itu. Jadi malah yang di belakang itu malah dia yang pertama. Lalu saya di depan mas dari tadi nggak ada bau-bau apapun itu nggak ada gitu. Yang saya tenangin anak-anak yang main PS nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba hilang sendiri asapnya itu mas. Yang tercium bau wangi itu hilang sendiri ya. Nah terus di hari berikutnya mas, jadi ini gimana ya, pokoknya intinya aku habis itu mas, saya habis bakar menyan itu, kejadiannya itu beruntun terus gitu loh. Continue malam ini. Lah beruntun gitu loh kejadiannya. Terus di hari berikutnya itu kebetulan rental itu sepi mas. Lah rental itu sepi. Waktu itu cuma ada satu atau dua ya. Satu kalau nggak salah. Jadi malam minggu. Iya malam minggu. Cuma ada satu kalau nggak salah yang minggu. Karena malam minggu ramai. Ya nggak, nah itu anehnya itu mas. Habis kejadian itu sepi mas. Habis keluar asap itu loh mas. Anehnya itu, biasanya PS ini juga normal-normal aja, rame mas. Kadang-kadang itu apa itu parkiran juga sampai full kok mas itu mas. Lah habis kejadian itu sepi malam minggu mas. Nah itu ada yang main itu kalau nggak salah cuma satu orang. Karena kan saya kan iseng-iseng sih mas, iseng-iseng tuh main PS juga gitu loh. Tapi di kamar yang nomor 1 itu main PS di kamar yang nomor 1, dan yang anak yang sewa PS yang satu tadi di ruang tamu. Iya dia sendirian, dia sendirian. Kan kayak kamar gitu kan, di depannya ada pintunya gitu tuh mas, di kamar itu main PS iseng-iseng itu kayak pandangan saya itu kayak ada yang lewat mas di ruang tamu mas, kan kelihatan lah mas. Iya. Nah kan PS-an di depannya ini kan ada pintu tuh buat masuk di kamar kan. Lah secara nggak sengaja itu antara sadar enggak itu ada yang lewat. Padahal di situ ada berapa orang? Loh cuma satu mas, cuma satu anak yang main PS. Kalau yang temennya apa tadi? Loh nggak ada mas, waktu itu saya sendiri. Sendiri sama satu orang yang main PS. Nah ya posisinya berarti 2 orang gitu. Tiba-tiba waktu apa lihat di layar ada yang lewat. Ada yang lewat yang di pintu, silver gitu. Ya saya masih positive thinking mas. Saya pikir juga anak yang main PS tadi entah mau ambil apa kan ya. Jadi nggak mikir sampai dalam. Silver gitu, saya kelihatan itu kayak pakai baju putih mas. Jam berapa itu? Itu masih agak sore kok mas itu mas. Perkiraan masih jam 8-an, setengah 8 lah. Masih sore kok itu. Nah masih sore. Silver gitu. Saya biarin, aku masih positive thinking gitu ya kan.
oh mungkin anak-anak ini mau ganti setik atau apa gitu kan ya, tak biarin. Stick itu controller. Nah setik itu yang buat main itu loh. Nah Mungkin ada yang salah paham dikira stick itu tongkat. ya itu mas, habis sliver itu aku main PS lagi kan ya, saya kan main PS lagi kan itu kan, main PS lagi kan di belakang itu kan ada jendela kan di kamar itu kan, dan sebelahnya jendela itu kayak juga sama kayak kayak taman tapi nggak keurus dan masih belum sempat tak bersihin gitu, jadi masih rumput-rumput liarnya itu masih banyak di sampingnya jendela itu. Ada apa itu? Lah di jendela itu ya antara sadar dan enggak sih mas ya, makan juga fokus main PS kan itu kan ya. Maksudnya arah sana jendelanya di Belakang. Iya di belakang pas waktu ada sliver tadi aku mungkin masih positive thinking kan, masih positive thinking loh kemungkinan ini anak-anak mau ganti setik kan gitu kan, masih positive thinking main PS lagi. Dan yang agak ngeri itu gini di belakang jendela mas, ada suara mas itu mas. apa itu? Aduh dan yang bikin saya kaget itu suaranya gini, brr. Maaf ya teman-teman, enggak ini beneran mas, beneran, saya nggak bohongin. Jadi suaranya brr. Kayak orang gimana ya kalau maksudnya, ya sebenarnya suaranya nggak ngeri sih ya, nggak ngeri tapi kaget mas aku. Ngagetin. Tapi di belakang kaca ya? Nggak mungkin ada orang ya? Enggak bukan kaca, kayu kayak jendela kuno gitu loh. Oh, yang ada lubang-lubang kecil itu. Yang ada lubang-lubang kecil itu. Pertama tak pikir juga, waduh paling suaranya apa, entah hewan atau apa, karena aku mikirnya kan juga gitu masih berusaha positif thinking terus Itu aku. ruangnya luas nggak? Di balik jendela itu? Di balik jendela itu ya agak lumayan sih, lumayan. Tapi nggak mungkin ada yang ke situ ya? Ya bisa, ada yang situ bisa, tapi kan posisiku kan di PS-an kan cuma ada 2 orang mas. Ya. Aku sama anak yang nyewa tadi 1 kan gitu kan, komposisi PS-an sepi kan waktu itu kan. Maksudnya kan belum dirapikan, jadi itu tidak mungkin kan ada yang. Nah, lain juga apa itu tanamannya kan juga masih liar kan, masih banyak itu kan. Kaget mas aku member lah. Saya kira juga aku masih positif, waduh kayak areng gudo opo gitu loh mas. Tapi pikir juga iki opo areng gudo aku, opo sing sak sliver iku mang arek mlayu remburi terus kari ngeden-ngedeni aku mikirin ngono ale mas. Terus akhirnya di suara pertama itu aku masih positif tinggi, wah paling arah ini, arah kan banyak, kadang-kadang kan di PSan saya kan banyak teman-teman saya mas. Tapi udah deg gitu ya? Loh ya, iya udah mulai mikir mas itu mas aku mas, udah mulai mikir beneran udah mulai mikir aku. Aku pikir wis paling teman-teman ini Memaksakan positif. masih tetap positif tinggi. Terus tak lanjutkan ke PSan lagi mas. Ada lagi mas suaranya mas. Itu lagi. 2 kali dia waduh itu mas langsung mas aku mas berdiri mas aku mas Nggak dilihat. nggak pakai lihat-lihatan, aku berdiri langsung keluarnya maksudku ya masih ada sih pikiran positif, waduh arek gudo terus saya tampilingi salah sampai mikir gitu saya mas. Itu main PS. Aku main PS mas itu Langsung di pause ditinggal. tak paus aku tanya keluar dari kamar toh, tanya ke anak yang main PS yang 1 tadi, ya kan, mas tadi ada temen gua mas kesini mas, kok tadi ada anak baju putih masuk ke belakang gitu loh. Temen yang mana mas? Kok aku dari tadi tuh main PS gak ada siapa-siapa di sini. Dari tadi juga aku sama-sama entok mas. Temennya mas sama gak ketemu suara mas. Suara apa mas? Kaget, anaknya pun juga kaget loh, tapi dia nggak denger gitu loh mas. Suara apa mas? Kagetnya waktu tanya itu ya? Iya dia malah kagetnya waktu tak tanya, tapi kan namanya juga anak main PS ini kan customer mas, gak mungkin kan tak takut-takutin kan nanti malah gak main PS lagi kan malah kan. Jadi tak pendem aja wis, oh jangan-jangan aja nih. Nah terus akhirnya aku mikir, tak kait-kaitkan kan, apa jangan-jangan gara-gara aku bakar menyan kemarin atau gimana kan, jadi gitu kan. Di kejadian hari pertama aja juga kecium bau wangi kan ya, habis bau wangi dan kalau sepi mas, ngopi mas,
biasanya apalagi malam minggu loh mas, logikanya kan seperti itu kan, hari biasa aja rame apalagi malam minggu, kok pas gitu loh, kemarinnya bau wangi, sekarangnya Shopee gitu biasanya. Shopee mas kayak nggak ada orang mau masuk itu kayak nggak ada gitu. Apa ada kejadian lain di malam itu juga selain itu? Nggak ada. Terus habis kejadian itu akhirnya kan, oh ya agak ngeri sih sebenarnya mas, agak ngeri, beneran agak ngeri. Bayangin sama nih, di kamar sendiri ada suara kayak gitu loh mas. Ya agak ngeri sih. Terus akhirnya juga ada teman-teman mulai datang mas, teman-teman saya mulai datang. Yang Terus nggak mikir lagi. Malam itu. Iya, teman-temanku mulai datang, terus nggak mikir lagi kejadian itu. Wes tak cukup tak simpen lah dulu kan ya, tak simpen dulu. Semalam itu nggak ada kejadian apa-apa lah. Dan lanjut malam berikutnya, Minggu. hari berikutnya minggu. Saya boleh rokokan? Oke, boleh silakan. Ini sepertinya kalau saya tebak nih, Minggu makin ngeri. Mungkin lah ya. Nah ini hari Minggu mas. Hari Minggu itu sore mas. Sore itu ya ada lah anak main PS itu 4 orangan lah. Jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 sore. Sore. Nah, kebetulan itu pas ada temanku mas. Jadi enak gitu loh, tak tinggal tidur gitu, ada temanku yang bantu jaga gitu loh. Ya anehnya itu tadi, biasanya PS ini full, parkiran sampai nggak cukup gitu kan di depan. Setelah kejadian beruntun ini sepi mas, Tempel itu jadi sepi. Nah kebetulan minggu jam 4 sore itu ada temanku gitu loh yang bantu jaga PS, bantu Temennya ada teman. enggak, ada temanku. Jadi temanku tuh main kan mas, kan temanku banyak mas. Nah temanku itu main ke situ, tak pasrahin, mas aku titip PS-an sih ya, aku tak tunggu. Biasanya itu baru anehnya itu biasanya itu juga gak pernah tidur mas, aku mas sore mas, kondisinya itu jam 4 sore mas, tiba-tiba ngantuk gitu loh jam 4 sore itu. Temanku tak pasrahin, mas titip mas ya, tak turun dulu, tak mau ngantuk pol. Kondisinya itu jam 4 sore teman-teman. Nah aku tidur mas, tidur antara sadar dan enggak itu aku kayak ngimpi gini mas, kayak didatangin sosok cewek pakai baju merah, cantik mas orangnya, rambutnya itu panjang mas. Seksi. Kalau seksi enggaknya mungkin kalau pakai bikini gitu mungkin bisa dibilang seksi mas, ini enggak mas, dia tuh kayak pakai dress gitu mas, apa ya kalau orang sekarang namanya apa ya, jas panjang lah pokoknya, baju panjang warna merah, long dress lah ya, baju panjang warna merah, rambutnya itu panjang mas. Cukup cantik orangnya terus pokoknya terus. Nah waktu itu dia tuh ngulurin tangannya ke saya. Salaman. Enggak. Ya kayak orang udah lama kenal gitu mas. Jadi di mimpi itu antara sadar dan enggak, dia tuh ngulurin tangannya kayak gini. Nil, juga tahu gitu nama saya, anehnya itu. Nil, aku sayang sama awakmu. Ayo meluk aku. Dan itu gimana mas ya? Aku namanya juga mimpi ya. Nggak kenal sama cewek itu nggak kenal. Enggak kenal mas, logikanya wis di alam sadar aja wis ya, sama ketemu cewek cantik ya kan ya, rambutnya panjang, bilang sayang ke sama mau nggak kira-kira? Tapi kalau nggak kenal ya. Lah anehnya itu mas. Jadi aku nggak kenal sama cewek itu yang ada di mimpi. Sadar nggak sadar ya? Antara sadar dan nggak sadar. Entah mimpi apa kenyataan belum tahu ya. Iya namanya juga antara di alam bawah sadar kan itu mas. Dia julurin tangannya gini, Nil, aku ini sayang awakmu, ayo meluk aku. Dan gobloknya saya mas, gobloknya saya kan ya. Yang namanya juga mimpi kan ini mas ya. Jadi tanganku tak pegangan juga ke dia. Aku kayak dituntun ya, saya kayak dituntun itu ke acara pernikahan gitu loh mas, kayak ada resepsi gitu loh mas. Kayak ada orang punya gawe lah. Rame mas waktu itu mas di sana mas. Jadi saya dituntun
ikut aku. Dituntun kayak tiba di suatu tempat kayak ada orang punya hajatan gitu loh Mas. Banyak Mas yang datang tamunya banyak wis pokoknya wis. Kayak waktu itu kayak acara pernikahan atau apa gitu loh Mas. Lah waktu itu terus si cewek tadi yang pegang saya itu Mas, tiba-tiba kok bilang gini, Nil, aku kepingin ngerangkul awakmu. Kalau bahasa Indonesianya mungkin aku kepingin meluk kamu. Di tengah-tengah orang banyak itu loh Mas. Tapi itu ada pengantin nggak? Ada Mas. Pengantinnya ya orang lain ya, bukan cewek itu ya? Lah bukan. Pokoknya suasananya ini rohani. Ya kayak ada orang punya gawe hajatan gitu loh ya, kayak pernikahan gitu Mas. Wong orang juga bajunya bagus-bagus Mas, semua ya ada yang makan, ada yang nganterin makanan juga. Rame lah pokoknya. Lah di waktu itu anaknya tuh bilang gitu loh, yang anak baju merah tadi. Aku kepingin meluk awakmu. Dia ngerangkul awakmu nih. Wong namanya lagi ya, saya kembali namanya juga mimpi Mas ya. Jadi tiba-tiba saya dipeluk Mas. Sama dia itu dipeluk Mas ya Mas. Jebret dipeluk ya. Anehnya itu orang tadi di sekitar saya yang pakai baju bagus-bagus itu Mas. Waduh Mas. Rupanya itu berubah dari pokoknya hancur semua itu Mas wajahnya. Rusak semua Mas. Setelah dipeluk tadi. Iya setelah dipeluk tadi saya lihat itu orang di sebelah sekitar saya itu yang tadi ada yang nganterin makanan, tadi ada yang makan, waduh mukanya itu hancur semua Mas. Ada yang keluar darah, ada yang tinggal tengkorak Mas. Waduh pokoknya nggak bisa ceritakan lah, saya nggak bisa istilah gambarkan lah, hancur lah pokoknya. Terus cewek yang tadi? Otomatis saya juga kaget kan Mas. Terus saya tuh berusaha meronta-ronta gitu lepaskan pelukannya si cewek kan. Hancur juga. Terus saya nggak sempat lihat Mas, kan hadap-hadapan gini kan. Ya kepalanya begini ya. Teman. Waduh, apa caranya aku usul ke orang bulan nyarwe do iki kan yang namanya kaget Mas lihat pemandangan yang kayak muka hancur ya, bayangin kalau sampean kan ya kan. Iya. Apalagi posisinya juga aku nggak kenal sama cewek itu kan ya. Waduh mukanya ini hancur Mas. Jadi coba meronta-ronta gini nggak bisa lepas Mas. Nggak bisa lepas Mas itu Mas. Lama gitu meronta-ronta. Lepasnya tiba-tiba aku dibangunin sama temenku yang tadi tak suruh jaga Mas. Apa menurut dia apa ini ngigo mungkin ya? Mungkin kalau orang sini namanya tindina Mas itu Mas. Tindian. Iya tindina itu. Mungkin waktu dia lihat apa ini gerak-gerak mungkin. Kemungkinan seperti itu. Lah sadarnya ini dibangunin sama temenku Mas. Nil, awak mungkin apa sih Nil? Kok sok bapak kok ngene kok wong esok ambekan lah. Dia bilang seperti itu. Kayak iya. Orang nggak bisa nafas gitu. Kayak orang nggak bisa nafas gitu loh Mas. Jadi bangunnya kata teman-temanku itu lama Mas bangunin aku tadi itu Mas. Tapi aku nggak bangun-bangun. Waduh nggak bisa gerak Mas, orang namanya juga dipeluk kan Mas itu Mas. Lah itu aku kan akhirnya bangun. Waduh Mas badan ini kayak sakit semua Mas. Beneran Mas, jarem gitu loh kalau orang sini kalau namanya jarem. Waduh jarem semua Mas. Badan iya beneran jarem Mas kayak habis olahraga muter kanjuruan itu mungkin 20 kali itu mungkin ya. Berkeringat berarti. Waduh nggak bisa dijelaskan lah. Sawo sakit semua Mas. Jadi dari tangan ya sampai kaki ini mau jalan aja kayak sulit gitu. Aku mikir lagi ini kenapa sih ya? Kok bisa berturut-turut kejadian seperti ini gitu loh Mas. Yang saya alamin ya kan. Gara-gara Tak pikir lagi ini kenapa. Nah terus habis kejadian itu Mas, semingguan seminggu itu sudah tak lupakan lah ya, mungkin habis mikirnya cuma apa namanya mimpi ya kan. itu yang Senennya itu nggak ada kegiatan. Nggak ada dan PS-an itu udah mulai rame lagi, di rental PS itu udah mulai rame lagi. Nah, seminggu nah pikirkan lupa lah aku Mas, wis anggap aja mimpi, wis pikirku seperti itu. Lah pada suatu malam Mas, kan dulu kan rame-ramenya masih rame-ramenya warnet gitu Mas. Ya kan Facebook itu kan dulu kan rame ya Mas.
Lah kebetulan itu di samping PS itu ya kayak jauh sih mas, ada rental warnet. Oh iya, saya tahu. Nah saya pun bisa main ke warnet itu juga kalau kondisi PS ini udah sepi gitu. Udah sepi kan otomatis kan malam kan, paling bisa ke warnet itu sekitar jam 11-an. Bisa Mungkin paket malam. pakai malam 10.000. jadi jam 11 kan 3 jam kalau misalnya kan paketan itu kan. Dulu saya sampai pagi ya, 10.000 itu. Oh dulu ada paketan seperti itu, nggak salah itu cuma 3 jam mas. Jam 9 sampai jam 6 apa lupa saya. Enggak, aku dulu pokoknya 3 jam, jadi jam 11, 12, selesai jam 2 malam. Lah pulang dari warnet itu mas, kebetulan kan PS ini kebetulan ada orang tua saya kan datang mas. Datang tidur di kontrakan kan dia kan, orang tua itu saya datang dia sama bantuin jaga kan Di PS itu. nah malamnya itu kan aku keluar aku mikir ada ibuku ada bapakku aja kan ya itu aku akhirnya kan ke rental warnet tadi kan pulang itu jam 2 mas. Jam 2 pagi. Iya jam 2 pagi kan di situ itu di depan tuh ya mungkin bagi pemirsa yang tahu lokasinya mungkin ada gambaran ya di depan kontrakan itu lampunya itu nggak ada mas, sepi mas, jadi kayak gelap gitu loh mas, nggak ada penerangannya, nggak ada penerangan cahayanya itu nggak ada kalau malam. Dulu di depannya itu agak ke kanan ada rumah kosong jelek itu ya. Iya rumah kumuh udah mungkin penonton juga mulai ada gambaran kan mungkin ya. Setelah itu nggak ada lampunya mas itu mas, nggak ada lampunya. Ya aku pulang jalan kan mas, dekat kan ya. Jalan lah di depan kontrakan ini kan ada kayak rumah kosong kan, ada kayak rumah kosong ya udah lama memang kalau menurut orang-orang situ memang juga agak angker gitu loh rumah itu kan, udah lama memang nggak ditempatin kan. Lah aku jalan mau masuk itu kok ada itu mas, ada cewek kayak yang di mimpi saya itu mas, tapi aku masih belum ngeh gitu loh. Pakaiannya Pakai baju merah dia, pakai baju merah, dress panjang, rambutnya juga panjang, tapi dia ngadep belakang. nyata itu ya. Yes, kalau itu saya yakin 100% real. Di depan. Saya berani jamin dong mata saya sendiri yang lihat mas itu mas. Jam Ya jam 2 tadi, Jam 2 habis pagi. pagi habis ke warnet itu. membelakangi. Di depan kontrakan pas kan ada rumah kosong itu. Dia jadi ada ke belakang kayak gini. Aku nggak lihat mukanya mas. Membelakangi. Nah, tapi aku belum ngeh kalau dia itu kayak yang ada di mimpiku yang dulu itu aku masih belum ngeh gitu loh. Terus aku mikir tuh, waduh, paling juga pemulung. Kan kadang-kadang kan sering kan pemulung mas, kalau malam itu kan cari-cari konsoan gitu kan, di depan itu kan. Masih belum ngeh itu aku. Jadi dia ada ke belakang, rambutnya panjang kayak ya wes diem gitu wes. Tapi kan juga ambil sampah kan gitu kan. Waktu tak lewatin, kan dia ada di belakang tuh. Waktu tak lewatin, kok tiba-tiba aku mikir gitu loh. Jadi kok sini mimpi mana ya? Lah terus saya pikir mana? Saya pikir lagi mas. Mosok iya sih wong golek sampah pacaane kayak ngono ya kan? Wedok. Ah perempuan lagi mas. Masa iya orang cari sampah kayak gitu penampilannya ya kan? Pakai dress panjang warna merah, rambutnya panjang. Lah itu mulai akal sehat itu mulai mikir mas. Nggak pakai lama mas, tak toleh mas langsungan mas, udah nggak ada mas. Mau sekian detik kok cuman habis aku tak lewatin gini, kan dia di sini toh, tak lewatin gini, lah sempat berhenti di depan gerbang ini kontrakan itu kan di PS-an itu kan, sempat mikir sebentar tuh sekian berapa detik gitulah, masa iya sih ada orang cari sampah pemulung pakaiannya seperti itu, aku noleh udah nggak ada sih. Ya mungkin itu penampakan, terus mulai tak pikir lagi ya kan, waduh ini apa yang ada di mimpiku yang kemarin apa gimana, terus pokoknya aku pacos gak pakai lama tak buka lari aku mas itu mas Masuk ke dalam. iya langsung ya antara takut dan nggak takut mas, posisi kayak gitu mas tiba-tiba ada orang terus hilang itu mas, membayangin sendiri Tapi kalau ada posisiku. ada orang nggak di dalam? Rame. Udah nggak ada waktu itu, cuma ada ibuku kan sama bapakku sama ibu kan dari dalam toh, tapi kan juga dikunci, gerbang kan juga dikunci mas, posisi jam 2 kok. Udah sepi ya? Ya udah sepi, jadi tak buka, terus aku lompari waduh kayak bulu kudu ini sih udah merinding nggak karu-karuan nih. Terus aku hubungkan lagi, ini apa
cewek yang nemuin kemarin ya kan. Mosok iya kok gara-gara arep itu seneng aku kok ya apa ya kan. Terus kan kalau sekarang ini kan kalau aku pernah lihat di channel YouTube-nya siapa gitu loh. Kan kalau cewek pakai dress merah itu kan namanya kuntilanak merah itu kan. Iya, ada yang putih, ada yang merah. Iya kan ya. Ada yang Pernah bilang pernah gitu, pernah kan. lihat nggak sama kan ya? Kuntilanak merah itu ya. Iya. Apa ini dulu itu kuntilanak merah mungkin ya. Berarti ada dua gitu warnanya kuntilanak. Ada yang itu. bilang kalau merah jahat atau apalah gitu ya. Iya tapi kan saya pernah lihat kan. Gitu. Pernah. Di Ya, YouTube, mungkin YouTube kalau- katanya. Lah mungkin temen-temen yang pernah nyaksiin channel YouTube-nya yang misteri-misteri itu kan kadang-kadang ada penampakan kuntilanak merah gitu kan ya. Itu saya rasa itu memang ada teman-teman. Dan saya sendiri juga udah pernah lihat gitu. Memang pakai baju merah dia, rambutnya panjang. Pakai sepatu nggak standar? Ya enggak sampai kepikiran seperti itu sih. Mas soalnya kan juga dressnya itu kan juga panjang kan. Nggak kelihatan kaki. Enggak kelihatan kakinya, Mas. Enggak kelihatan kakinya. Rambutnya seberapa panjang? Gimana? Rambutnya seberapa panjang? Sebahu ini, Mas. Tahu ini? Iya, Mas. Apa itu? Apa? Punggung, Punggung. tulang ekor mungkin ya. Ah, sampai sepunggung lah panjangnya. Lah wes semenjak kejadian itu lama gitu loh nggak ada kejadian apa-apa lagi. Jadi PS-an ini langsung rame Mas. Rame lagi. Kembali rame lagi Mas. Kembali seperti keadaan semula, damai, tenang, nggak ada gangguan apapun, rame lagi dia. Nah, zaman dulu Mas 2009 Mas. Aku aja dulu bersih itu ya bisa sampai 10 juta 8 juta Mas. 1 bulan itu Mas. Masya Allah. Lu beneran Banyak. tuh, nggak bohong aku apa ini kuntilanak merah ini bantu atau gimana? Saya pikir malah gitu Mas. Ya, memang rezekinya seperti itu. Ya wis percaya nggak percaya sih kalau gitu ya kan. Percaya nggak percaya. PSM itu jadi kondisinya langsung rompang ya. Rompang. Ya setelah kejadian itu udah lama, udah nggak pernah ada gangguan apapun Mas. Udah lama nggak ada gangguan apapun. Lah di depan itu ada tukang bakso. Tukang bakso itu masih tetangga sih Mas. Tapi dia tuh seringnya apa tuh jualan di depan Mas. Magro kalau orang Jawa bilang kan. Magro di depan PS-an itu kalau saya malu. Apa ya inisialnya Y itu? Pak Y ya. Iya wis Pak Y lah. Oh iya. Dia tuh magro di depan rental PS. Iseng-iseng itu aku tanya, Pak, sampean dodolan di ini kan dia kadang-kadang sampai tidur ya Mas. Dia tuh baru pagi balik Mas, balik pulang. Tapi dia fokusnya tuh jualan di depan rental memang, depan rental PS yang di kontrakan itu Mas dia Mas. Iseng-iseng aku tanya, sampean turu-turu di ini nggak tahu diganggu sama Dewian kan sendirian Mas. Apalagi kalau sepi kan jalan Mas, aku kan tadi udah bilang kayak nggak ada lampunya gitu Mas, kayak gelap gitu loh Mas jalannya Mas. Loh, lah emangnya kok mau diganggu? Nah, tukang bakso itu bilang gitu ke saya. Loh, aku tahu Pak. Aku bilang ke tukang baksonya, aku tahu tinggi ini sampai kayak iso obah ini tahu. Cerita Mas aku Mas, nggak bisa bangun badan ini semua sakit semua. Cerita ke tukang bakso itu. Kok awakmu? Aku yang di sini dulu bolak-balik diganggu loh, kaget. Di mana tidur? Loh, dia kan ada bangkunya gitu Mas. Dia bangku buat yang beli kan makanya kan di bangku kan bangku Bangku panjang gitu kan. panjang. Iya, dia ada bangku panjang Maksudnya tidurnya di sebelah mananya kontrakan? Loh enggak, dia tidur di bangku panjang itu kalau nggak ada orang beli kan pasti dia buat tidur itu. Bangku panjang yang di jualan bakso itu. Maksudnya di depan kontrakan ya? Iya, di depan kontrakan pas. Nah kalau nggak ada orang beli bakso kan pasti dibuat tidur itu bangku panjang. Cerita aja. Aku tahu, saya pernah. Waktu itu malam jam 1-an. Jam 1-an itu antara sadar enggak katanya Mas. Antara sadar enggak. Ada orang tuh badannya tinggi besar. Tinggi besar itu Mas, tinggi besar. Waktu dia posisi tidur jawil. Pak. Kan yang namanya tukang bakso ini kan kalau apa ya? Kalau dibangunin juga sulit gitu loh Mas. Kadang-kadang orang beli aja kalau bangunin mesti dipukul-pukul gitu baru dia bangun. Kok mungkin ya karena kecapean lah mungkin ya. Mungkin. Jadi dia cerita gini,
dibangun orang tinggi besar, dijawel-jawel gini mas, pak, pak, pak. Tapi dia antara sadar enggak mas, katanya mas. Ada yang bangunin aku nil. Loh wongi apa? Gowo di dhuwur katanya. Jadi dia tuh bangunin tuh pinjam korek. Pinjam korek api tuh mas. Pinjam korek api. Terus dia antara kan dia posisinya tidur mas. Dia antara sadar dan enggak dikasihkan itu mas korek mas. Setelah dia kasihkan korek itu, dia nggak bisa gerak juga katanya mas. Gini terus. Iya nggak bisa gerak mas. Terus koreknya? Loh, iya, ya mesti pegang gini terus itu dia nggak bisa gerak mas. Ya kayak orang tindir kayak aku tadi cerita itu nggak bisa gerak. Aku tindirin dek ini gara-gara kayak korek ngomong, wong jadi dhuwur. Gak iso obal di wongi wis anu penjual bakso ini mas. Tapi mata enggak melek ya? Loh, ya itu tadi mas, kalau kita tindirin itu kan tak pikir antara sadar dan enggak kan. Jadi kita ini posisinya mungkin dialami gitu, iya kan, tapi kejadiannya ini seperti nyata gitu loh. Jadi dia tuh pegang korek sambil kaku ini mas, nggak bisa gerak. Katanya ada kalau setengah jam dia nggak bisa gerak. Terus macam. Dia bangun langsung istighfar, langsung saja Allah gimana ya Allah, kaget dia bingung. Oh alah pak, tak pikir lek aku kok tiba-tiba sampai ini, ya saya kan bercanda mas. Tak pikir nek aku ternyata sama dia tahu kan lo bolak-balik. Oh, enggak sekali ya? Enggak sekali, 2 kali ternyata memang sering dia diganggu. Kadang-kadang ada orang yang beli bakso ya kan, waktu mau dibuatin pak bakso, waktu mau dibuatin orangnya nggak ada. Ya di situ juga. Di situ juga. Ya kondisinya pas malam hari mas. Enggak Pas kapok, tetap mangkal di situ terus ya? nah itu loh mas, anehnya mas. Kita percaya nggak percaya mas ya pada makhluk kayak gitu. Kadang-kadang kan gini mas, ada orang yang percaya. Kalau kita bersahabat dengan makhluk dari dunia lain tersebut, kadang-kadang kan ada yang bisa bantu mas. Kan kalau di alam jin ini ada jin yang baik, ada yang jin yang jahat kan mungkin kalau jin yang baik ini mungkin bisa bantu kita, bantu misalkan kayak rental tiba-tiba rame ya kan. Tapi kan kita nggak minta kan mas, ya mungkin jangan ganggu saya lah, kalau bantu saya kerja nggak masalah kan, seperti itu kan. Tiba-tiba rental PS ini rame dan tukang bakso ini pun juga nggak kapok gitu loh, biarpun diganggu berulang tapi dia tetap jualan di situ. Mungkin ramenya ya. Lah mungkin kalau habis ditampakin makhluk halus itu langsung rame gitu loh mas, baksonya mas. Makanya dia nggak pindah-pindah gitu loh. Yes, mungkin itu saja mas dari saya mas. Mungkin kalau ada yang pernah tahu warga Kepanjen daerahnya yang mana, ya mungkin ada gambaran lah di mana tempatnya. Mungkin kalau warga Kepanjen tahu mungkin bisa komen di bawah ya mungkin ya. Ya mungkin bisa komen di bawah guys. Jawab lah, man gimana ya Ya tempatnya sama itu. tahu tebakannya. Ini ceritanya ya serem, menarik ini ya. Walaupun sudah agak lama, 2009 ya. 2009. Oke. Ya sewaktu kejayaannya PS2 lah pokoknya. Oke, untuk pesan saya jangan lupa dukung channel kami ya. Yang pertama channel Alami Lembut dan juga channel Abah Daniel Official. Jangan lupa subscribe teman-teman. Subscribe, silahkan ditonton video-videonya. Jika suka, klik like dan juga memberi komentar-komentar yang positif. Oke, selamat malam bersama saya Putra Christian. Salam Merinding.